Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi harga CPU AMD Ryzen untuk soket AM4 itu udah turun harganya lumayan jauh. Dan di video kali ini gue pingin kasih rekomendasi harga lagi. Cuma kali ini rekomendasinya adalah untuk kalian khususnya pengguna soket AM4 yang memang berencana mau upgrade dan nggak pingin ngeluarin budget banyak, ataupun nggak pingin ngeluarin budget untuk rakit PC baru lagi. Jadi cuma pengen upgrade prosesornya aja. Jadi semua rekomendasi ini adalah hanya AMD Ryzen 5000 series aja. Disclaimer dulu ya. Jadi untuk rekomendasinya cuma Ryzen 5000 series saja. Kenapa cuma Ryzen 5000 series saja? Karena tujuannya adalah untuk kalian upgrade. Jadi gua akan menyarankan ke generasi paling terakhir untuk soket AM4. Jadi ini akan tepat apabila kalian itu adalah pengguna Ryzen 1000 series atau generasi pertama, 2000 series, 3000 series, ataupun 4000 series. Dan kalian bisa mempertimbangkan sendiri nanti kalian upgrade-nya itu kira-kira cocoknya ke Ryzen 5000 series yang seperti apa. Dan di sini gue sih nggak masukin untuk Ryzen 5000G series ya. Jadi semuanya sih ya ini yang nggak ada APU atau iGPU-nya kayak gitu. Oke, jadi ya bisa dibilang ini adalah solusi hemat apabila kalian udah memiliki platform AM4 ya. Apabila kalian mau rakit PC baru sih, tentu gue akan lebih merekomendasikan untuk menggunakan soket AM5 ya kan. Atau mungkin kalau mau geser ke tetangga ya kalian pakai LG 1700 kayak gitu. Oke, kita mulai aja ke rekomendasi gue yang pertama. Untuk list yang pertama ini adalah Ryzen 5 5600. Ryzen 5 5600 ini punya harga di 2,3 juta rupiah. Gue bisa rekomendasiin ini apabila kalian sebelumnya pengguna Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300, Ryzen 3 4100, Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G, atau generasi di bawah itulah. Harganya ini juga sangat masuk akal dan performanya masih bisa dituning lagi untuk ngejar performa dari Ryzen 5 5600X. Apabila kalian menggunakan motherboard dengan chipset B550, tentu kalian juga akan mendapatkan dukungan PCIe Gen 4. Tapi buat kalian yang punya A320, B350, B450 itu juga tenang aja, kalian juga masih bisa pakai. Apalagi yang X ya, kayak X370, X470, apalagi X570 gitu. Itu kalian masih tetap bisa pakai. Jadi pastiin update aja BIOS-nya ke versi terakhir ya, biar kalian bisa menggunakan Ryzen 5000 series. Cuma kalau kalian menggunakan seperti B450 atau chipset 300 series, itu kalian nggak mendapatkan dukungan untuk PCIe Gen 4-nya. Kekurangannya ada di situ. Dan pastiin untuk chipset yang rendah tetap punya VRM yang bagus ya, karena ini nggak seperti kelasnya Ryzen 3, udah ada di kelas tengah. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi gua ada di Ryzen 7 5700X. Ryzen 7 5700X punya harga di angka 3,2 juta. Gue juga lebih ngerekomendasiin ini ketimbang 5800X karena untuk 8 core 16 thread ini harganya bener-bener murah untuk performa yang ditawarkan. Base clock 5700X emang lebih kecil, tapi ingat CPU zaman sekarang udah pasti jalan di atas base clock dan cache dari 5700X sebenarnya persis sama seperti 5800X. Kalau bisa tuning lagi sendiri, bisa kekejar itu 5800X-nya. Kalau kalian belum pernah ngerasain 8 core 16 thread, tentu ini adalah waktu yang tepat karena dengan 3 juta kecil ini kalian udah dapat 8 core 16 thread di zaman sekarang ya. Dan untuk motherboard juga kalian sama seperti sebelumnya sih, kalau kalian menggunakan B550 minimal, itu kalian mendapatkan dukungan PCIe Gen 4. Pakai di bawah B550 tentu bisa, tapi nggak ada PCIe Gen 4-nya. Perhatikan juga bagian VRM, jadi motherboardnya kalau bisa serinya jangan yang terlalu low end. Mungkin kalau B450 atau B550, harusnya motherboard di atas 1,5 juta udah bisa menghandle 5700X dengan cukup baik secara VRM. Karena biasanya kualitas VRM bisa ditentukan juga sama harga motherboard ya. Kalau motherboard yang murah-murah udah pasti VRM-nya nggak begitu capable. Capable sih mungkin, tapi mungkin nanti performanya bakalan drop karena suhu dari VRM-nya bakalan throttle. Dan pastiin juga untuk 5700X ini kalian menggunakan cooling yang bisa ngebikin suhunya itu sustain ya, karena 8 core 16 thread itu biasanya akan punya suhu yang lebih tinggi. Jadi usahain pakai air cooling yang lumayan oke, atau kalau bisa pakai water cooling. Oke, lalu selanjutnya ini rekomendasi gua ada di Ryzen 7 5800X3D.
Ya, gue masih masukin CPU ini karena ini menarik, ada di angka 5,4 juta, 5800X3D mengalami penurunan harganya itu dari 6,8 juta rupiah. Penurunan ini sangat drastis. Gue bisa rekomen ini apabila kalian udah punya platform AM4 dan pingin dapat pengalaman gaming yang masih kompetitif dengan next gen CPU seperti Ryzen 7 7700X atau Core i9 12900K, tapi cukup menggunakan platform murah dan DDR4 pula. Kalau rekomendasi motherboard kurang lebih itu mirip seperti 5700X ya, dan gue juga bisa sangat merekomendasikan 5800X3D ini apabila kalian ingin membangun mini PC atau mini ITX PC murah yang memang tujuannya itu spesifik ke gaming. Apabila kita bicaranya kemampuan multicore untuk rendering gitu ya, itu sebenarnya masih di bawah 5800X bahkan. Performanya cenderung mirip ke 5700X untuk performa multicore-nya. Jadi, apabila kalian menginginkan performa multicore, saran gue sih nabung sedikit lagi dan tambahin budget karena list gue selanjutnya ini adalah Ryzen 9 5900X. Harganya itu ada di angka 6,15 juta rupiah. Jadi kalau emang mau cari performa multicore, mending nambah dikit dapat ini. Karena hanya dengan 6 juta kecil, kita bisa dapetin 5900X dengan 12 core 24 thread. Iya, 5900X juga punya performance per watt yang sangat baik di kelasnya. Kalian juga bisa menggunakan motherboard B550 apabila menginginkan dukungan PCIe Gen 4. Dan saran gua untuk Ryzen 9 ini lebih diperhatikan lagi untuk kualitas VRM motherboardnya. Biasanya motherboard di atas 2 juta, mungkin motherboard yang harganya 2,5 juta gitu, itu udah bisa ngangkat si Ryzen 9 5900X dengan sangat-sangat sehat ya. Kalau berjalan aja sih gue rasa pakai A320 juga bisa jalan. Cuma sehat atau enggaknya yang nggak tahu karena sistem di Ryzen dan juga di platformnya Intel itu agak sedikit berbeda, di mana untuk di AMD ini kualitas VRM akan menentukan sehat apa enggaknya, bukan power limitnya jadinya auto dikecilin kayak gitu. Tapi biasanya dibiarkan loss dan nanti biarkan VRM-nya yang throttle sendiri, dan itu kurang sehat. Jadi perhatikan aja, kalau misalkan kalian pakai B450, biasanya ya B450 yang kelasnya tengah ke atas, bukan kayak B450 MHDV, bukan yang kayak gitu-gitu. Mungkin yang di atas itu masih aman kok buat 5900X. Biasanya di atas 2 jutaan gitu sih. Paham lah ya maksud gue kayak gimana gitu, gue nggak perlu jelasin begitu banyak di video ini mengenai VRM dari motherboardnya. Nanti mungkin kalian bisa cari-cari tahu sendiri. Kita masuk ke list terakhir, yaitu adalah Ryzen 9 5950X. Ryzen 9 5950X ada di angka 9,4 juta rupiah. Sebenarnya gue nggak begitu rekomend CPU ini, cuma ini adalah opsi tertinggi aja untuk soket 4 dan yang tersedia. Punya 16 core 32 thread, dan sampai saat ini 5950X adalah CPU dengan performance per watt terbaik. Tapi bicara harga, memang sebenarnya 5950X ini masih tergolong tinggi di angka 9,4 juta. Karena dengan 9,4 juta rupiah sebenarnya kalian bisa mendapatkan Ryzen 9 7900X yang performanya udah jelas jauh lebih kencang daripada 5950X di level harga yang sama. Palingan permasalahannya kalian perlu rakit PC baru atau perlu ganti motherboard apabila menginginkan 7900X. Jadi opsi paling atas aja sih apabila kalian pingin mentok kanan. Untuk motherboard tentunya harus diperhatikan seperti 5900X. Jadi kalau mau pakai B550 juga diperhatiin, pakai B450 juga diperhatiin. Kalau motherboardnya dari dulu udah pakai X370 tapi yang high end, atau X470 tapi yang high end, itu sebenarnya udah nggak perlu pusing lagi, rata-rata VRM-nya udah pasti pada sanggup. Palingan kurang di dukungan PCIe Gen 4 aja kalau kalian pakai chipset 300 series atau 400 series. Ya, semoga video ini cukup bermanfaat untuk kalian pengguna soket AM4 ya, apalagi kabarnya soket AM4 ini juga bakalan kedatangan CPU baru lagi. Rumor-rumornya ini adalah rebranding dari Zen 3 tapi dinamain 7000G series, jadi ini APU juga. Atau mungkin ini adalah Medocindo yang memang udah ditranslate bisa menggunakan DDR4 atau gimana. Kita lihat aja nanti lah ya. Gue juga lumayan nungguin sih CPU baru ini 7000G series di soket AM4. Jadi itu bukan Zen 4 ya, beda arsitektur sama ini. Kemungkinan arsitekturnya itu adalah Zen 3 sih menurut gue. Tapi ya kita tunggu aja. Dan AMD menurut gue udah segitu baiknya sih ngasih update patch untuk prosesor mereka di soket AM4 sebanyak itu, dari Ryzen 1000 series, 2000 series,
2000G series, 3000 series, 3000G series, 4000, 4000G series, 5000, 5000G series, bahkan sampai mau ada 7000G series meskipun dengan arsitektur lawas. Menarik. Jadi nggak nyesel-nyesel amat kan kalian punya soket AM4. Tapi komprominya itu ya, di dukungan-dukungan I/O-nya, apakah kalian masih bisa kompromi dengan itu? Coba komen di bawah kalian yang mau upgrade untuk soket AM4. Apakah kalian berencana rakit PC baru atau kalian ganti prosesornya aja? Komen di bawah ya. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.